Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bertemu lagi dengan Pak Badrus di pelajaran PJOK. Kali ini Pak Badrus akan menjelaskan tentang tema 7 subtema 3. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Mari bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sekarang anak-anak disiapkan buku LKS-nya tema 7 subtema 3 dan disimak video Pak Badrus menjelaskannya. Baik anak-anak, Pak Badrus akan menjelaskan tentang peraturan di kolam renang. Nah, biasanya anak-anak kalau berenang di kolam renang pasti melihat tanda-tanda atau rambu-rambu yang berada di kolam renang. Nah, rambu-rambu ini biasanya tidak di kolam renang saja, biasanya juga berada di jalan raya. Contohnya rambu tidak boleh berbelok ya. Terus tidak boleh parkir di tempat sembarangan juga ada. Jadi ada rambu tempat untuk menyeberang jalan. Nah, di sini juga di kolam renang juga ada rambu-rambunya atau peraturannya. Nah, baik. Di sini materi pembahasan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu aturan keselamatan di kolam renang. Yang kedua yaitu menjaga keselamatan di kolam renang. Nah, baik. Kita akan membahas satu per satu supaya anak-anak paham tentang peraturan di kolam renang. Nah, sebelum masuk, aturan keselamatan di kolam renang. Nah, keselamatan itu sangat penting ya anak-anak. Apalagi untuk anak-anak, tidak untuk hanya anak-anak saja, orang di sekitar kita juga saat berada di kolam renang. Nah, yang pertama, sebagian besar bumi terdiri dari air ya anak. Jadi sebagian besar bumi itu adalah air. Daratannya hanya seberapa, lebih banyak adalah air. Yang kedua, kita harus bersahabat dengan air. Kenapa kita harus bersahabat dengan air? Karena sebagian besar bumi adalah air. Jadi kita harus tahu kondisi air saat itu. Supaya apa? Supaya kita tahu air itu lagi berbahaya atau tidak keadaannya. Yang ketiga, air dapat menjadi kawan atau lawan. Nah, kalau anak-anak saat berada di kolam renang sudah tahu kolam renang itu sangat dalam, anak-anak tetap memaksa untuk berenang di kolam yang dalam. Nah, anak-anak bisa jadi menjadi lawan air. Kalau anak-anak mau menjadi kawan air, ya berenanglah di kolam yang dangkal. Yang keempat, kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Nah, lanjut. Tanda aturan keselamatan di kolam renang. Nah, ini tadi yang Bapak maksud atau rambu-rambunya yang berada di kolam renang. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Supaya apa? Supaya anak-anak paham. Nah, baik anak-anak, disimak ya. Rambu yang pertama yaitu dilarang menggunakan kaos. Kenapa Pak kok dilarang menggunakan kaos saat berenang di kolam renang? Yang pertama, kaos ini menghambat pergerakan anak-anak saat berenang. Jadi pergerakannya akan lambat. Nah, yang kedua, untuk anak-anak yang baru belajar disarankan tidak menggunakan kaos. Karena apa? Karena saat berenang gerakannya terhambat dan bisa tenggelam. Jadi diusahakan saat anak-anak berada di kolam renang menggunakan pakaian renang. Ya, menggunakan pakaian renang. Kenapa menggunakan pakaian renang? Karena pakaian renang sudah didesain khusus untuk anak-anak berenang.
Jadi tidak menghambat pergerakan anak-anak saat melakukan renang, entah melakukan gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, ataupun gaya kupu-kupu. Jadi gerakannya bisa leluasa. Kalau anak-anak menggunakan kaos, yaitu gerakannya tidak bisa leluasa, yang ada nanti malah mudah tenggelam. Jadi diusahakan untuk anak-anak menggunakan pakaian renang saat berenang. Kalau tidak punya, bisa menyewa di tempat kolam renang, pasti menyediakan baju renang. Yang kedua yaitu dilarang menggunakan alas kaki di tepi kolam. Kenapa Pak kok tidak boleh menggunakan alas kaki di tepi kolam? Yang pertama, tepi kolam itu sangat licin ya anak-anak. Jadi diusahakan jangan menggunakan alas kaki, entah itu pakai sandal, entah itu pakai sepatu. Jadi diusahakan alas kakinya dilepas saja supaya anak-anak tidak terpleset. Yang kedua, alas kaki pasti membawa kotoran. Kalau anak-anak menggunakan alas kaki di tepi kolam, pasti nanti airnya jadi kotor karena alas kaki anak-anak membawa kotoran. Nah, peraturan atau rambu yang ketiga yaitu dilarang berlari di tepi kolam. Kenapa Pak kok dilarang berlari di tepi kolam? Karena sangat berbahaya. Karena tepi kolam juga sangat licin. Jadi diusahakan jangan berlari. Usahakan jalan saja saat berada di tepi kolam ya anak-anak. Jangan berlari karena resikonya sangat tinggi untuk terpleset. Nanti kalau terpleset jatuh berdarah, anak-anak tidak bisa melakukan renang di kolam renang. Jadi usahakan jangan berlari, jadi jalan saja. Rambu yang selanjutnya yaitu hati-hati lantai licin. Rambu ini biasanya berada di dalam mana? Berada di dalam kamar mandi. Nah, kamar mandi juga sangat licin, jadi diusahakan jangan berlari. Usahakan tetap berjalan dengan hati-hati, dengan pelan-pelan. Saat ke kamar mandi, usahakan jangan memakai alas kaki juga, karena alas kaki juga bisa menghambat pergerakan anak, yaitu bisa jatuh karena alas kaki itu sangat licin. Jadi diusahakan kalau anak-anak ke kamar mandi tetap jalan saat berganti baju atau ganti pakaian, tetap jalan, tidak boleh lari karena di situ sudah ada tanda hati-hati licin. Rambu selanjutnya yaitu dilarang mendorong orang lain. Nah, ini sangat berbahaya. Dilarang mendorong orang lain. Kenapa kok tidak boleh mendorong orang lain? Di sini anak-anak punya temannya tidak bisa berenang. Anak-anak asal mendorong saja. Nah, anak tadi yang tidak bisa berenang pasti tenggelam. Nah, itu sangat berbahaya ya anak-anak. Jangan dilakukan. Tidak boleh mendorong orang sembarangan, apalagi mendorong orang di kolam yang dalam. Nah, pasti anak-anak tenggelam. Apakah anak-anak bisa menyelamatkan teman-teman tadi? Nah, kalau tidak bisa, nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nggih. Jadi diusahakan jangan bercanda, jangan mendorong temannya di kolam renang. Lanjut. Nah, ini tanda ke dalam kolam renang. Biasanya berada di samping kolam renang. Jadi titik-titik meter. Nah, contohnya di sini 2,5 meter. Jadi kedalaman kolam itu yaitu 2,5 meter. Ada yang 1,5 meter, biasanya paling dalam 5 meter. Jadi diusahakan anak-anak kalau mau berenang, usahakan lihat tanda ini dulu. Nah, disesuaikan dengan kemampuannya dan tinggi badannya. Jangan asal masuk kolam renang, nanti bisa tenggelam. Jadi kolam renang itu sangat berbahaya kalau anak-anak tidak tahu kedalamannya, apalagi yang baru belajar berenang. Nah, jadi kalau baru belajar berenang, usahakan di kolam yang dangkal saja. Nah,
Baik anak-anak, lanjut ke peraturan atau rambu selanjutnya, yaitu dilarang melompat di kolam dangkal. Nah ini, kenapa kok dilarang melompat di kolam dangkal? Yang pertama, kolam dangkal ini adalah kolam yang tidak dalam. Kalau anak-anak melompat, kalau kena kepala bisa sakit kepalanya, bisa benjol. Jadi diusahakan kalau di kolam dangkal jangan sampai melompat-lompat, nggih. Karena kita menjaga keselamatan diri kita sendiri. Nah, kalau sudah ada rambu seperti ini, jadi jangan melompat di kolam dangkal. Karena apa? Yang pertama, bisa-bisa kepala yang kena dasaran kolam renang, ya. Lalu saat meloncat di kolam renang, kaki juga bisa sakit di kolam dangkal. Selanjutnya yaitu dilarang berenang sendiri. Nah, rambu ini dilarang berenang sendiri biasanya berada di kolam yang paling dalam. Nah, kolam di paling dalam, diusahakan anak-anak kalau mau berenang di kolam dalam ada yang memantau, ada yang mengawasi, atau ada yang mendampingi, entah bapak ibu guru atau orang tua. Jadi diusahakan saat ingin berenang di kolam yang paling dalam, diusahakan ada yang mendampingi, nggih, supaya anak-anak tidak tenggelam. Lanjut, menjaga keselamatan di kolam renang. Nah, menjaga keselamatan di kolam renang ini sangat penting untuk anak-anak yang baru belajar berenang. Nah, apa saja yang perlu dijaga? Yang pertama, melakukan pemanasan sebelum berenang. Nah, kenapa harus melakukan pemanasan sebelum berenang? Karena anak-anak sebelum berenang ototnya supaya tidak kaku, tidak kaget, nggih. Saat melakukan pemanasan, usahakan melakukan banyak pemanasan, yaitu di tangan dan di kaki. Karena saat melakukan renang, gerakan yang kita lakukan paling banyak adalah gerakan tangan dan kaki. Jadi usahakan saat pemanasan dengan sungguh-sungguh. Kalau anak-anak tidak sungguh-sungguh, saat berenang nanti bisa menjadi kram atau ototnya ketarik. Jadi pemanasan sangat penting ya anak-anak. Lanjut, yaitu berenang dengan pengawasan orang dewasa. Nah, ini khusus anak kecil, ya. Khusus anak kecil atau anak-anak yang baru belajar berenang. Jadi diusahakan ada yang mengawasi. Oke. Tetap untuk anak kecil atau anak yang baru belajar berenang, usahakan berenang di kolam yang dangkal, jangan di kolam yang dalam. Jadi tetap ada pengawasan dari orang tua atau bapak ibu guru. Supaya apa? Supaya bisa memantau anak-anak gerakannya salah atau tidak, atau nanti terjadi kalau anak-anak tenggelam, bapak ibu guru atau orang tua bisa langsung menyelamatkan anak-anak. Jadi kalau anak-anak di kolam renang ingin belajar berenang, bilang kepada bapak ibu guru atau orang tua untuk mengawasi, nggih, supaya tidak terjadi apa-apa di kolam renang. Lanjut ke selanjutnya, yaitu menggunakan pelampung jika belum mahir berenang. Nah, biasanya anak-anak malu atau gengsi saat menggunakan pelampung. Nggak usah malu atau gengsi ya anak-anak, karena ini demi keselamatan anak-anak, apalagi yang baru belajar berenang. Ya, gunakan pelampung karena apa? Ini bisa menjaga keselamatan anak-anak. Kalau seandainya anak-anak berenang, belajar berenang, lalu capek, tetap bisa mengapung, nggih. Jadi tidak usah malu menggunakan pelampung. Lanjut, belajar berenang di kolam dangkal. Nah, ini tadi saat belajar berenang usahakan jangan langsung di kolam dalam ya anak-anak. Karena apa? Karena anak-anak tidak tahu kolam dalam itu dalamnya seberapa dan kemampuan anak-anak itu seberapa. Jadi usahakan saat belajar itu di kolam dangkal. Kalau anak-anak capek bisa berdiri, jadi kan tidak tenggelam. Tetap dengan pengawasan orang tua atau bapak ibu guru. Jadi manfaatnya kolam dangkal itu banyak sekali, yaitu untuk belajar berenang, yaitu pengenalan air untuk anak-anak yang baru ingin berenang juga. Jadi usahakan, Pak, saya ingin belajar
berenang, ya udah. Kalau langsung diarahkan ke kolam dalam, jangan mau. Minta ke kolam yang dangkal dulu. Supaya apa? Supaya gerakan anak-anak bisa lancar terlebih dahulu dan anak-anak bisa menguasai gaya tersebut. Jadi usahakan berenang di kolam yang dangkal. Selanjutnya, tidak bercanda di kolam renang. Nah, ini sangat berbahaya untuk anak-anak. Jadi saat di kolam renang diusahakan jangan bercanda, apalagi mendorong temannya. Nah, mendorong temannya yang tidak bisa berenang, nanti temannya bisa tenggelam. Jadi dikurangi bercandanya nggih saat berada di kolam renang. Kita menjaga keselamatan diri kita dan teman-teman kita. Jadi jangan bercanda di kolam renang. Apalagi bisa dilihat di gambar itu mendorong temannya. Nah, bisa dilihat temannya tidak memakai baju renang, didorong. Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Jadi jangan ditiru nggih anak-anak. Usahakan jangan bercanda di kolam renang dan ikuti peraturan atau rambu-rambu yang ada di kolam renang. Oh, ternyata materi pada pagi hari ini sudah selesai anak-anak, yaitu tentang peraturan di kolam renang dan menjaga keselamatan di kolam renang ya. Anak-anak mendapat tugas, yaitu tugas PJOK kelas 3 mengerjakan evaluasi PJOK halaman 67 sampai 68. Bapak ulangi lagi, tugas PJOK untuk kelas 3 yaitu mengerjakan evaluasi PJOK halaman 67 sampai 68. Dikerjakan sendiri ya anak-anak. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa mengetahui kemampuan anak-anak seberapa jauh untuk tema 7 subtema 3 ini. Nah, baik anak-anak, sekian dari Bapak untuk pembelajaran pagi hari ini. Bapak berpesan pada anak-anak tetap semangat belajarnya dan dijaga kondisi kesehatannya karena belakangan ini banyak yang sakit. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.